Produk Indomie ini pertama kali yang beredar di pasaran adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Siapa di sini yang suka Indomie rasa kaldu ayam? Kalau saya sih itu makanan rasa favorit saya ya di Indomie, dari Indomie-Indomie yang lainnya. Kemudian pada tahun 1982 diluncurkan varian rasa kedua, yakni Indomie kuah kari ayam. Nah, jadi yang pertama itu rasa kaldu ayam dan yang kedua itu rasa kari ayam. Dan setahun kemudian muncul Indomie varian mie goreng yang mendongkrak penjualan Indomie secara signifikan. Wow. Pada tahun 1984, Indomie diakuisisi oleh PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi Sarimi. Ternyata bukan cuma Indomie tapi Sarimi juga. Jadi hari ini kita mau bahas topik yang menarik ya guys. Tentunya ini tentang makanan. Wah, dari namanya aja udah, kalau siang-siang gini, kata makanan itu bisa buat kita ngerasa lapar ya. Nah, tapi makanan kali ini adalah makanan yang paling sering kita konsumsi. Nah, apa itu? Ayo. Makanan tersebut adalah Indomie. Siapa di sini yang sering konsumsi Indomie? Nah, jadi Indomie ini itu udah makanan anak bangsa ya. Jadi baik anak kos, anak asrama, Indomie itu udah makanan pokok kita guys ya. Jadi di sini yang belum pernah makan Indomie terlaluan ya. Teman-teman di sini kan sering makan Indomie, entah Indomie goreng, Indomie rebus. Tapi tahu nggak sih sejarah dari Indomie ini sendiri? Ayo, belum pada tahu kan? Saya juga belum tahu sih. Tapi kali ini kita akan bahas sejarah dari Indomie. Bagaimana sejarahnya? Langsung saja kita bahas. Jadi, Indomie ini merupakan salah satu merek mie instan yang paling dikenal di Indonesia. Dan sejarah Indomie terbentang cukup panjang. Pada tahun 2022, Indomie genap berusia 50 tahun sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1972 dengan rasa Indomie ayam. Nah, pada baru tahu kan, ternyata Indomie itu udah ada sejak tahun 1972. Udah lama sekali. Indomie ini tidak hanya merajai pasar domestik, namun juga merambah pasar global dengan memiliki 17 pabrik utama dan memproduksi 20 miliar bungkus Indomie setiap tahunnya. Demi anak-anak kos dan anak-anak asrama, pabrik Indomie ini sampai memproduksi 20 miliar bungkus per tahun. Wow, banyak sekali ya. Indomie bahkan diekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia dengan pasar utama ekspor ke Australia, Hong Kong, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, Afrika, dan negara-negara Eropa lainnya. Wow, jadi Indomie ini bukan hanya di Indonesia saja ya guys, tapi di 80 negara di seluruh dunia. Wah, ternyata penggemar Indomie bukan cuma anak-anak Indonesia ya. Dikutip dari Historia, Indomie ini pertama kali diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing dari grup Jangkar Jati milik Jajadi Jaja pada 1972. Produk Indomie ini pertama kali yang beredar di pasaran adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Siapa di sini yang suka Indomie rasa kaldu ayam? Kalau saya sih itu makanan rasa favorit saya ya di Indomie, dari Indomie-Indomie yang lainnya. Kemudian pada tahun 1982 diluncurkan varian rasa kedua, yakni Indomie kuah kari ayam. Nah, jadi yang pertama itu rasa kaldu ayam dan yang kedua itu rasa kari ayam. Dan setahun kemudian muncul Indomie varian mie goreng yang mendongkrak penjualan Indomie secara signifikan. Wow. Pada tahun 1984, Indomie diakuisisi oleh PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi Sarimi. Ternyata bukan cuma Indomie tapi Sarimi juga. Selanjutnya di tahun 1990, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang sebelumnya bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma membeli perusahaan tersebut sehingga Indomie dan Sarimi menjadi produk milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Wow, keberadaan perusahaan tersebut tidak terlepas dari Salim Group yang dimiliki oleh Sudono Salim atau Liem Sio Lio.
Dalam perjalanannya, Indomie diakuisisi Salim Group yang kemudian menguasai pangsa pasar di Indonesia. Salim Group mendominasi pasar dengan 3 merek yakni Indomie, Supermie, dan Sarimi pada tahun 1994. Bahkan Indofood, produsen Indomie, menjadi produsen mie instan terbesar di dunia, mengalahkan Nissin Food yang didirikan Momofuku Ando, penemu mie instan pada tahun 1958. Salim Group menerapkan strategi trigentritas dalam bisnisnya sehingga setidaknya 90% pasar domestik mie instan saat itu dimiliki oleh Salim Group melalui Supermie, Sarimi, dan Indomie. Bahkan, omset dari penjualan Salim Group ini pada tahun 1990 mencapai 1 triliun, guys. Nggak main-main ya omsetnya. Wow. Dilansir dari Kompas.com, kepopuleran Indomie bahkan mencapai pasar mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. PT Indofood pertama kali memasarkan Indomie ke negara lain pada tahun 1992. Saat ini Indomie mempunyai 17 pabrik di berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, hingga Mesir. Pada tahun 2016, Indomie termasuk dalam jajaran 10 merek paling banyak dibeli berdasarkan riset perusahaan Kantar World Panel bertajuk Brand Footprint. Dikutip dari laman Forbes, Anthony Salim yang merupakan pemilik Salim Group mempunyai kekayaan mencapai sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanyak 113,7 triliun per Februari 2023. Wow, banyak sekali teman-teman. Nilai kekayaan tersebut menjadikan Anthony Salim menjadi orang terkaya kelima di Indonesia versi Forbes tahun 2022. Nilai penjualan perusahaan itu mencapai 6,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanyak 97,4 triliun pada tahun 2023. Selain itu, Salim Group mempunyai saham di perusahaan investasi Hong Kong, First Pacific yang memiliki kepentingan di Indofood, dan perusahaan telekomunikasi asal Filipina, PLDT. Pada tahun 2023, Salim memimpin sebuah konsorsium yang menginvestasikan 1,6 miliar dolar AS di perusahaan tambang batubara Indonesia, Bumi Resources. Wow. Anthony Salim ini sendiri merupakan anak bungsu dari Liem Sio Leo. Berikut ada beberapa daftar bisnis dari grup Salim ini sendiri. Dikutip dari Kontan, berikut daftar harta kekayaan kepemilikan saham grup Salim di sejumlah perusahaan. Yang pertama ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga ada PT Indomobil Multijasa Tbk. Yang keempat PT Indomobil Sukses Internasional. Yang kelima PT Indo Retail Makmur Internasional. Yang keenam ada PT Nippon Indosari Corpindo, banyak sekali ya teman-teman. Yang ketujuh PT PP London Sumatera Indonesia. Yang kedelapan SIMP melalui PT Indofood Agri Resorts Ltd dan INDF. Yang kesembilan ada PT Fast Food Indonesia. Yang kesepuluh ada PT Nusantara Infrastruktur Tbk. Yang ke-11 ada PT DCI Indonesia. Yang ke-12 ada PT Elang Mahkota Teknologi. Wow, banyak sekali ya perusahaan-perusahaannya. Nah, selanjutnya ini selain kita bahas tadi segala penghasilan, segala PT-PT-nya, sekarang kita bahas krisis 1998 Grup Salim yang pernah jual BCA ke Jarum. Wow, gimana ini ceritanya? Mari kita bahas. Selain itu, Salim Group juga memiliki sekitar 41% saham perusahaan investasi di Hong Kong, First Pacific yang memiliki aset 20,9 miliar dolar Amerika Serikat di 6 negara. Saudara laki-laki Anthony Salim, Andre Halim, merupakan wakil presiden dari KAF, perusahaan pembuat roti di Singapura. Sementara saudara perempuannya, Mira, merupakan pendiri dari distributor produk Indofood di Cina. Selama krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, Salim Group sempat kehilangan Bank Sentral Asia yang dijual ke keluarga Hartono, orang terkaya di Indonesia, pemilik grup Jarum. Nah, teman-teman, jadi itulah sejarah Indomie dan kekayaan pemilik Indominya ya, Anthony Salim.
Salim yang termasuk ke dalam grup Salim Group. Wah, dari sejarahnya saja udah sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi Indomie ini sendiri juga udah cukup lama ya, dari tahun 1972. Wah, udah lama sekali ya. Udah 50 tahun sejak Indonesia. Dari tahun 1972 sampai 2023 itu udah lama sekali ya. Dan sebagai penggemar Indomie, tentunya kita sangat senang sekali ya dapat mengetahui bagaimana sih sejarah Indomie ini sendiri. Oke guys, sekian fakta menarik yang dapat kita bagikan pada hari ini. Bagi teman-teman semua yang mau request fakta menarik apa lagi yang harus kita bahas, boleh ya komen di kolom komentar. Oke, bye-bye.